Bayangkan jika kamu bisa tidur nyenyak, benar-benar pulas, beristirahat sepenuhnya, sambil pada saat yang sama tetap terjaga, tetap waspada, tetap mengawasi setiap bahaya yang mungkin datang. Satu sisi dirimu terlelap dalam mimpi yang dalam, sementara sisi lainnya tetap siaga, mata terbuka, siap bertindak dalam sekejap. Kedengarannya mustahil, bukan? Bagi kita manusia, tidur berarti menyerahkan diri sepenuhnya. Saat kita tertidur, kita benar-benar tak berdaya. Otak kita mati lampu sepenuhnya, dan dunia di sekitar kita menghilang. Tapi ada makhluk-makhluk di bumi ini yang menolak aturan itu. Mereka telah menemukan trik biologis yang luar biasa, sebuah kemampuan yang membuat mereka bisa tidur dan tetap waspada pada waktu yang bersamaan. Caranya, mereka hanya mematikan separuh otaknya saja. Ya, kamu tidak salah dengar. Setengah otak mereka tertidur lelap, sementara setengah lainnya tetap terjaga sepenuhnya, mengendalikan tubuh dan mengawasi sekeliling. Dan begitu kamu memahami mengapa mereka melakukan ini, kamu akan menyadari bahwa ini bukan sekadar keanehan alam, melainkan salah satu solusi paling jenius yang pernah diciptakan oleh evolusi. Dua otak dalam satu kepala. Untuk memahami keajaiban ini, pertama-tama kita harus memahami sesuatu tentang otak. Otak, baik otak kita maupun otak banyak hewan lain, sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, dua belahan, belahan kiri dan belahan kanan. Pada manusia, kedua belahan ini bekerja sama dengan sangat erat dan ketika kita tidur, keduanya terlelap bersama-sama. Tapi beberapa hewan telah mengembangkan kemampuan yang menakjubkan. Mereka bisa membuat satu belahan otaknya tertidur, sementara belahan yang lain tetap terjaga. Para ilmuwan menyebut fenomena ini dengan istilah tidur gelombang lambat unihemisfer. Tapi kamu bisa membayangkannya dengan cara yang lebih sederhana. Ini seperti memiliki dua penjaga yang bergiliran tidur. Ketika yang satu beristirahat, yang lain tetap berjaga. Lalu mereka bertukar tugas, sehingga tubuh tidak pernah benar-benar kosong tanpa pengawasan. Dan inilah detail yang paling memukau. Ketika satu belahan otak tidur, mata di sisi berlawanan dari tubuh akan tertutup. Sementara mata di sisi lainnya tetap terbuka, terus mengawasi dunia. Satu mata terpejam, satu mata terjaga. Setengah tertidur, setengah waspada. Sekarang pertanyaannya, makhluk apa yang melakukan hal seluar biasa ini? Dan kenapa mereka harus melakukannya? Lumba-lumba. Sang penidur, setengah otak, salah satu ahli sejati dalam seni ini adalah lumba-lumba. Sekarang, pikirkan sejenak tentang masalah besar yang dihadapi lumba-lumba. Mereka adalah mamalia, sama seperti kita. Itu berarti mereka harus bernapas dengan paru-paru, menghirup udara dari permukaan. Mereka tidak bisa bernapas di dalam air seperti ikan. Tapi disinilah letak masalahnya. Tidak seperti kita, lumba-lumba tidak bisa bernapas secara otomatis. Setiap tarikan napas mereka harus dilakukan secara sadar. Mereka harus memutuskan untuk naik ke permukaan dan menghirup udara. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika seekor lumba-lumba tertidur sepenuhnya. Seperti kita, otaknya mati lampu total. Ia berhenti memerintahkan tubuhnya untuk bernapas. Ia tenggelam ke dasar laut, dan ia tidak akan pernah bangun lagi. Bagi lumba-lumba, tidur penuh sama dengan kematian. Maka, evolusi menemukan solusi yang brilian. Lumba-lumba tidur dengan separuh otaknya saja, satu belahan otak beristirahat dan memulihkan diri. Sementara belahan yang lain tetap terjaga, menjaga agar lumba-lumba tetap berenang, tetap naik ke permukaan untuk bernapas, dan tetap waspada terhadap predator seperti hiu. Setelah beberapa waktu, kedua belahan itu bertukar peran, sehingga seluruh otak mendapatkan istirahat yang dibutuhkannya, hanya saja secara bergiliran. Bayangkan itu, seekor makhluk yang harus tetap menyalakan dirinya sendiri agar bisa bernapas bahkan saat tidur. Dan ia berhasil melakukannya dengan cara yang begitu elegan. Tidak pernah benar-benar terlelap sepenuhnya, tapi juga tidak pernah benar-benar terjaga sepenuhnya. Burung yang tidur sambil mengawasi, tapi lumba-lumba bukanlah satu-satunya. Ada makhluk lain yang menggunakan trik ini dengan cara yang sama cerdiknya. Burung. Para ilmuwan pernah melakukan pengamatan yang sangat menarik terhadap sekawanan bebek yang sedang tidur berbaris, dan mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Bebek-bebek yang berada di tengah barisan, yang dikelilingi dan dilindungi oleh teman-temannya, cenderung tidur dengan kedua belahan otak, tidur nyenyak sepenuhnya karena merasa aman. Tapi bebek-bebek yang berada di ujung barisan, yang paling rentan terhadap serangan predator, melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka tidur dengan separuh otak saja. Dan menariknya, mata yang tetap terbuka adalah mata yang menghadap ke arah luar, ke arah bahaya bisa datang. Pikirkan betapa jeniusnya itu, bebek penjaga di ujung barisan secara harfiah tidur sambil mengintai. Satu mata terpejam untuk beristirahat, satu mata terbuka untuk mengawasi dunia luar. Sebuah sistem keamanan yang sempurna yang dibangun langsung ke dalam otak mereka.
dan ada yang lebih menakjubkan lagi. Beberapa burung diketahui bisa tidur sambil terbang, burung-burung yang melakukan perjalanan jauh melintasi lautan luas selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tanpa pernah mendarat. Bagaimana mereka beristirahat? Dengan mengistirahatkan satu belahan otak pada satu waktu, sambil terus terbang melayang di langit. Mereka benar-benar tidur sambil mengarungi udara. Bayangkan, jika manusia bisa melakukannya, sekarang mari kita main. Bayangkan jika sejenak, inilah bagian yang paling seru. Bayangkan jika kamu memiliki kemampuan ini. Bayangkan kamu bisa tidur dengan separuh otakmu saja. Kamu bisa tidur sambil berjaga di malam hari, menjaga keluargamu tetap aman, sementara setengah dirimu beristirahat. Kamu bisa belajar untuk ujian sambil mengistirahatkan satu sisi otakmu. Kamu bisa menyetir dalam perjalanan jauh sambil setengah otakmu memulihkan tenaga. Kamu tidak akan pernah benar-benar kelelahan, karena kamu selalu bisa memberi istirahat pada sebagian dirimu kapanpun dibutuhkan. Terdengar seperti kekuatan super, bukan? Sebuah dunia tanpa rasa kantuk yang melumpuhkan. Sebuah hidup di mana kamu tidak pernah sepenuhnya lengah. Tapi tunggu dulu, mari kita pikirkan sisi lainnya. Bayangkan jika kamu tidak pernah benar-benar bisa beristirahat sepenuhnya. Tidak pernah merasakan tidur yang dalam dan total, di mana seluruh duniamu menghilang dan kamu benar-benar lepas dari segala beban. Selalu ada bagian dari dirimu yang tetap berjaga, tetap waspada, tetap bekerja, tanpa henti. Apakah itu masih terdengar seperti hadiah, atau justru sebuah beban yang tak pernah berakhir? Inilah keindahan dari cara alam bekerja. Setiap kemampuan luar biasa selalu datang dengan harganya sendiri, dan hewan-hewan ini menjalani hidup dalam keseimbangan yang halus, tidak pernah sepenuhnya tertidur, tidak pernah sepenuhnya terjaga. Lalu, kenapa kemampuan ini muncul? Jawabannya selalu kembali pada satu hal, bertahan hidup. Di alam liar, tidur adalah momen paling berbahaya dalam kehidupan seekor hewan. Saat tidur, mereka rentan. Mereka tidak bisa melarikan diri dari predator. Mereka tidak bisa mempertahankan diri. Bagi banyak makhluk, tertidur lelap di tempat yang salah bisa berarti tidak akan pernah bangun lagi. Maka, hewan-hewan yang harus terus bergerak, yang harus tetap berenang agar bisa bernapas, atau tetap terbang melintasi samudra, atau tetap waspada terhadap pemangsa, menghadapi sebuah dilema yang mematikan. Mereka membutuhkan istirahat untuk bertahan hidup, tapi mereka juga tidak boleh kehilangan kewaspadaan, juga demi bertahan hidup. Tidur setengah otak adalah jawaban evolusi yang brilian untuk dilema ini. Sebuah kompromi sempurna yang memungkinkan mereka mendapatkan keduanya, istirahat dan kewaspadaan, pemulihan dan perlindungan, dalam satu waktu yang sama. Ini adalah pengingat bahwa alam adalah seorang insinyur yang luar biasa. Untuk setiap masalah yang tampak mustahil, ia menemukan solusi yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Jadi, lain kali ketika kamu berbaring di tempat tidur dan menyerahkan dirimu sepenuhnya pada tidur yang dalam, hargailah momen itu. Karena kemewahan untuk benar-benar mematikan diri sepenuhnya, untuk melepaskan dunia sepenuhnya dan beristirahat tanpa beban. Itu adalah hadiah yang tidak dimiliki oleh semua makhluk. Di lautan yang luas, ada lumba-lumba yang berenang dalam tidur setengahnya. Di langit yang tinggi, ada burung yang melayang sambil separuh otaknya beristirahat. Di tepi danau, ada bebek yang terlelap dengan satu mata tetap mengawasi dunia. Mereka hidup di antara dua dunia, dunia tidur dan dunia terjaga, pada saat yang bersamaan. Sebuah keseimbangan yang menakjubkan, yang telah memungkinkan mereka bertahan dan berkembang selama jutaan tahun. Dan ini mengingatkan kita pada satu kebenaran yang indah. Alam selalu jauh lebih cerdas, lebih kreatif, dan lebih penuh keajaiban daripada yang bisa kita bayangkan. Kita hanya perlu cukup penasaran untuk berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikannya. Alam selalu menyimpan keajaiban di tempat-tempat yang paling tidak kita duga. Dari hewan yang bisa tidur dengan separuh otaknya, sampai ribuan rahasia menakjubkan lainnya yang masih tersembunyi di seluruh penjuru dunia. Dan inilah yang membuat planet kita begitu luar biasa. Selalu ada misteri baru yang menunggu untuk kita ungkap bersama. Kalau kisah tentang hewan penidur setengah otak tadi membuatmu terkagum-kagum, percayalah, ini baru secuil kecil dari ribuan rahasia alam yang masih menanti untuk kita bongkar. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Tekan tombol subscribe di channel Rahasia Alam, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jadilah bagian dari perjalanan kita menjelajahi keajaiban demi keajaiban di dunia ini. Karena di setiap video, kita akan membuka satu pintu rahasia baru yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Setiap like, setiap komentar, dan setiap subscribe darimu adalah semangat yang membuat kami terus berkarya, terus mencari, dan terus berbagi keajaiban. Dunia ini penuh dengan misteri yang menanti, dan perjalanan kita masih sangat panjang. Sampai jumpa di rahasia alam berikutnya. Tetap penasaran, tetap takjub, dan jangan pernah berhenti bertanya.